Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Ainur. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai getaran. Untuk hari ini kita akan belajar bersama mengenai gelombang. Nah, anak-anak, seperti getaran, kita pasti sudah tahu apa itu gelombang. Kita pernah dengar yang namanya gelombang laut, lalu gelombang bunyi, atau gelombang tali, bukan? Nah, biar kita lebih paham lagi mengenai apa itu gelombang, yuk kita bersama-sama belajar mengenai gelombang. Gelombang. Ya, pada gelombang ini kita akan mempelajari yang pertama ada pengertian gelombang, lalu jenis-jenis gelombang, lalu yang ketiga ada besaran dan satuan dalam gelombang, dan pemantulan gelombang, dan tentunya saja ada contoh soal ya. Nah, yang pertama kita ketahui adalah pengertian dari gelombang. Nah, anak-anak, gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, dalam perambatannya, gelombang itu membawa energi dan zat perantaranya tidak ikut merambat. Berdasarkan energi dan sifat perambatannya, terdapat dua jenis gelombang. Yang pertama ada gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini adalah gelombang yang merambat memerlukan zat perantara atau medium. Oke, contohnya ada gelombang air laut, maka dia mediumnya adalah air. Lalu ada gelombang bunyi, maka dia mediumnya adalah udara. Lalu yang ketiga ada gelombang tali, maka dia mediumnya adalah tali atau zat padat ya. Nah, yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dapat merambat tanpa ada zat perantara atau tanpa medium. Jadi dia bisa merambat di ruang hampa. Contohnya ada gelombang cahaya dan sinar X dan lain-lain. Nah, ini contoh ada gelombang air laut, gelombang air ya, contoh dari gelombang mekanik, lalu gelombang pada tali, contoh dari gelombang mekanik, lalu ada gelombang cahaya, contoh dari gelombang elektromagnetik. Next, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Ingat-ingat, gelombang transversal itu arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya ya. Nah, gelombang transversal ini terdiri dari bukit dan lembah atau dari puncak dan lembah. Nah, panjang satu gelombang dari gelombang transversal ini itu didefinisikan sebagai jarak antar puncak dua bukit atau disebut dengan satu bukit dan satu lembah. Jadi satu gelombang itu bisa satu bukit dan satu lembah atau puncak dua bukit dan dua lembah. Nanti Ibu tampilkan gambar dari gelombang transversal. Next, contoh gelombang transversal adalah ada gelombang permukaan laut atau permukaan air, gelombang tali yang dihendakkan secara vertikal, dan gelombang cahaya. Oke, nah ini adalah gambar dari gelombang transversal. Kita lihat di sini arah getarannya dan arah rambatannya. Arah rambatnya. Nah, di sini tegak lurus ya anak-anak. Lalu ini yang dinamakan dengan bukit dan ini yang dinamakan dengan lembah. Nah, panjang satu gelombang tadi adalah jarak dua puncak terdekat. Nah, ini yang dinamakan dengan jarak dua puncak terdekat. Atau bisa satu bukit dan satu lembah. Gitu. Nah, ini coba kita lihat garis merah yang bergerak. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Lalu ada yang namanya amplitudo. Nah, amplitudo pada gelombang transversal itu sama saja dengan tinggi dari bukit. Tinggi dari bukit ini yang dinamakan dengan amplitudo, atau amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari gelombang. Oke, next. Yang kedua, masih berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, yang kedua ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal itu adalah
gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Jadi kalau transversal itu tegak lurus, kalau longitudinal itu sejajar. Nah, dia terdiri dari rapatan dan renggangan, dan panjang satu gelombang itu didefinisikan sebagai jarak satu rapatan dan satu renggangan. Contoh dari gelombang longitudinal itu ada gelombang bunyi, gelombang slinky atau pegas. Nah, ini gambar dari gelombang longitudinal. Dia terdiri dari rapatan, dan renggangan. Nah, satu gelombang atau lambda ini terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan. Kita lihat arah getar dan arah rambatnya ya anak-anak. Nah, di sini arah getar dan arah rambatnya dia sejajar. Oke, next. Contohnya ini ada gambar gelombang. Ini termasuk gelombang transversal ya. Nah, kita lihat OPQRS. OPQRS itu merupakan satu gelombang. OPQRS dia adalah satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau sampai dengan Q saja, OPQ dia adalah setengah dari gelombang atau terdiri dari satu bukit. Kalau OPQR, maka dia 3/4 gelombang atau satu bukit dan setengah lembah. Nah, P dan P aksen ini yang dinamakan dengan amplitudo gelombang. Oke. Besaran dan satuan gelombang. Ini hampir sama dengan getaran. Jadi ada yang dinamakan frekuensi atau jumlah gelombang dalam 1 detik. Nah, rumusnya S sama dengan N per T. Sama ya, satuannya Hertz. Lalu ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Rumusnya T besar sama dengan T per M. Dan satuannya sekon. Sama dengan getaran, kita bisa mencari T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Next, ada amplitudo, itu tinggi bukit atau lembah ya. Lalu ada panjang gelombang atau kita bisa sebut dengan lambda. Ini kita baca dengan lambda. Nah, lambda itu ada jarak satu gelombang, satuannya itu meter. Lalu ada cepat rambat gelombang. Nah, ada cepat rambat gelombang, itu cepat rambat disimbolkan dengan V. Maka V kita bisa rumuskan dengan lambda dikali dengan frekuensi. Atau kita juga bisa mencari kecepatan sama dengan lambda dibagi dengan periode. Satuannya meter per sekon. Lalu ada pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Nah, semisal anak-anak menalikan suatu tali ke pohon, lalu anak-anak getarkan, maka dia akan memantul kembali ke arah anak-anak. Itu yang dinamakan dengan pemantulan gelombang. Atau semisal anak-anak sedang ada di goa, lalu anak-anak berteriak, nah itu akan kita mendengarkan bunyi pantul dari teriakan kita anak-anak. Nah, contohnya ini ada anak yang bermain pita. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada gambar gelombang transversal. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gelombang A ke C. A ke C adalah 0,2 sekon. Jika jarak dari A ke C adalah 2 meter, maka hitunglah. Nah, kita disuruh menghitung periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Oke, kita jawab anak-anak. Berarti yang diketahui pertama adalah ini jarak A ke C. A ke C ini adalah setengah gelombang ya. Jadi dalam setengah gelombang itu dia memerlukan waktu 0,2 sekon. Jadi diketahui T-nya 0,2 sekon, M-nya setengah gelombang, dan panjangnya tadi adalah 2 meter. Ditanya yang pertama adalah periode. Periode, lalu ditanya frekuensi, ditanya lambda, dan ditanya cepat rambat. Kita jawab yang pertama adalah periode. Periode kita bisa menggunakan rumus T sama dengan T per N, maka waktunya 0,2 dibagi dengan 0,5 atau setengah.
maka dapat 2/5 sekon. Lalu frekuensi kita bisa mencari karena sudah diketahui T di sini, kita bisa menggunakan frekuensi sama dengan 1/T. Jadi 1/2/5 dapat 5/2. Ini kita balik ya. Lalu jarak A ke C itu sama dengan setengah lambda. Nah, yang C ini kita mencari lambda atau panjang satu gelombang. Nah, A ke C itu kan setengah lambda. Jadi kalau lambdanya itu adalah 4 meter. Lambda itu jadi satu gelombang ya. Nah, lalu yang D kita mencari cepat rambat. Cepat rambat kita bisa mencari dengan rumus F dikali lambda atau lambda kali frekuensi. Jadi 4 dikali 5/2 sama dengan 10 meter per sekon. Oke, lanjut contoh soal selanjutnya. Ada sebuah kapal terombang-ambing di tengah lautan seperti pada gambar berikut. Nah, cepat rambat gelombang laut saat itu adalah 2 meter per sekon. Maka kita disuruh mencari frekuensi gelombang tersebut adalah, pertama-tama kita lihat dulu anak-anak bentuk dari gelombang lautnya ini. Nah, di sini ada berapa gelombang? Yuk kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 gelombang. 4 gelombang dalam jarak 40 meter. Maka diketahui yang pertama ada cepat rambat 2 meter per sekon, panjangnya 40 meter dan jumlah gelombangnya 4 gelombang. Ditanya frekuensi. Nah, pertama-tama kita mencari dulu lambdanya. Kita bisa mencari lambda dengan panjang gelombang seluruhan itu dibagi dengan banyaknya gelombang. Maka 40 dibagi 4, jadi lambdanya itu 10 meter. Jadi satu gelombang itu membutuhkan 10 meter. Lalu kita bisa mencari cepat rambat. Kita bisa mencari frekuensinya dengan rumus cepat rambat. Nah, kita balik menjadi F sama dengan V per lambda. Jadi P-nya 2 dibagi 10, maka dapat frekuensinya 0,2 Hz. Oke, masuk ke video eksperimen lagi anak-anak. Di sini ada eksperimen gelombang. Nah, seperti biasa Ibu sudah menyiapkan di LKPD. Silakan anak-anak bisa melihat lebih lengkap di LKPD. Ibu akan mengulas sedikit di sini. Yang pertama, kita hanya menggunakan gelombang pada tali anak-anak. Yang selingki kita skip dulu ya. Nah, di sini kita membutuhkan tali, bisa menggunakan tali pramuka atau tali rafia. Lalu ikatkan karet pada ujungnya di sini, tapi jangan ujung banget. Lalu kita coba getarkan secara vertikal dan horizontal. Oke, nah silakan bisa dilihat lebih lanjut di LKPD di bagian pojok percobaan ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian semua sudah paham mengenai materi gelombang yang sudah Ibu jelaskan? Nah, semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua dan tetap semangat belajar. Ingat, persiapkan alat dan bahan untuk percobaan gelombang pada tali di pertemuan besok. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.